Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal. Saya berasal dari kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 7A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi syariah. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saat ini membuat manusia tampak mengalami kemajuan dalam hidup dan kehidupan ekonomi yang serba canggih dan modern di dunia. Namun, bila menelusuri lebih detail, sebenarnya bagian mana di belahan dunia ini yang berubah dari suasana serba sederhana menjadi berkecukupan dan modern. Tampaknya kemajuan yang selama ini dianggap maju ternyata masih mengalami kemunduran. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dinikmati oleh setiap warga negara Eropa dan Amerika misalnya. Negara Asia terutama Timur Tengah untuk menerapkan ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Hampir semua hukum pendekatan diwarnai oleh sistem konvensional yang berbasis bunga, termasuk penerapan asuransi konvensional yang telah menciptakan keresahan dan ketidakadilan kepada nasabahnya. Pengertian asuransi syariah. Sebelum mengenal tentang asuransi syariah, sebaiknya kita lebih mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan asuransi. Menurut Muhammad Nuryanto 2012-202, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak yang penanggung. Selanjutnya, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau disebut peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Munculnya asuransi syariah di dunia Islam didasarkan ada anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini yaitu asuransi konvensional. Banyak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Sebelum munculnya asuransi syariah, sebenarnya asuransi sudah berdiri sejak lama. Cuman banyak masyarakat yang resah akan adanya asuransi, di mana asuransi konvensional mengandung 3 unsur, yaitu gharar atau ketidakjelasan, maisir judi, dan juga riba. Di mana ketiga unsur itu meresahkan masyarakat sehingga munculnya pemikiran untuk mendirikan asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi syariah, yang pertama ada tolong-menolong atau ta'awun. Yang kedua adil. Adil di sini maksudnya antara kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan. Yang ketiga amanah. Amanah yaitu di mana si pemegang polis atau peserta akan memberikan premi atau dananya kepada perusahaan asuransi, di mana nanti perusahaan asuransi tersebut akan mengelola dananya secara amanah atau dapat dipercaya oleh si pemegang polis atau peserta. Yang keempat, adanya unsur kerelaan, di mana unsur kerelaan di sini apabila ada peserta asuransi syariah yang mengalami kecelakaan atau musibah, maka peserta lainnya akan rela jika dananya diberikan kepada orang yang terkena musibah sebagai tabaru atau tolong-menolong. Yang kelima, terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Nah, inilah yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, di mana tidak ada unsurnya riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Yang keenam, kepercayaan. Kepercayaan di sini maksudnya
antara si pemegang polis atau peserta dengan si perusahaan, menanamkan rasa percaya bahwa dananya akan dikelola dengan baik dan tidak akan dikelola atau diinvestasikan kepada perusahaan yang mengandung atau keluar dari ranah syariat Islam. Yang terakhir, akad yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, pengelolaan asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menggunakan prinsip berbagi risiko atau risk sharing antar peserta. Dengan kata lain, antara kamu dan peserta asuransi syariah lain memiliki keterkaitan dalam hal tolong-menolong atau ta'awun yang mengandung beban risiko. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu asuransi syariah memiliki akad tolong-menolong dan keuntungan dibagi dengan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik dari perusahaan asuransi. Selain itu, yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, dalam asuransi konvensional, mereka akan menginvestasikan atau mereasuransikan dana dari si peserta atau pemegang polis. Itu diinvestasikannya terserah mereka, mau itu halal, haram, mereka akan investasikan selagi hasil investasi tersebut mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan syariah, asuransi syariah, mereka hanya akan menginvestasikan atau mereasuransikan dana dari si pemegang polis atau peserta kepada perusahaan yang terhindar dari yang namanya gharar, maisir, dan riba, dan juga dari perusahaan-perusahaan yang haram, kayak misalnya penjualan minum-minuman haram, terus jual beli narkoba, dan sebagainya. Pandangan ulama tentang asuransi. Kelompok yang mengharamkan asuransi syariah. Salah satunya dari Ibnu Abidin ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa asuransi adalah haram karena uang setoran peserta atau premi tersebut adalah iltizam malam yalzam atau mewajibkan sesuatu yang tidak lazim atau wajib. Adapun menurut Warkum Sumitro, pengharaman asuransi berdasarkan atas 5 alasan. Yang pertama, asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai. Yang keempat, asuransi objek bisnisnya tergantung pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, asuransi mengandung eksploitasi yang bersifat menekan. Adapun kelompok yang membolehkan asuransi syariah, antara lain dikemukakan oleh Ibnu Abidin Wahab Al-Kaf, Mustafa Ahmad Zafra, guru besar Universitas Syria, Syekh Abdurrahman Isa, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa yang mereka pakai dalam memperbolehkan asuransi menurut Fathur Rahman Jamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat nas Al-Quran atau hadis yang melarang asuransi. Yang kedua, dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asuransi menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Yang kelima, asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan pemegang perusahaan asuransi. Yang keenam, asuransi termasuk usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau tabaruk. Dalam Islam, asuransi haruslah bertujuan kepada konsep tolong-menolong dan kebaikan dan ketakwaan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian, tutur kata. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.